Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Astika. Saya mahasiswa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tradisi Badonce pada Perkawinan Masyarakat Minang di Kota Medan, Kecamatan Medan Denai. Baiklah, masuklah kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah ialah kegiatan Badonce di Sumatera Barat telah lama dipopulerkan oleh masyarakat di Padang Pariaman. Di daerah perantauan yang banyak dialami oleh orang Pariaman, di dalam kegiatan tersebut ada acara berupa penggalangan dana untuk menopang kegiatan publik ataupun sebagai wujud solidaritas sosial terhadap warga lain yang sedang ditimpa musibah. Lebih spesifik lagi, pada sanak famili yang hendak melangsungkan pesta perkawinan, mereka pun melakukan badonce. Badonce merupakan tradisi lama yang awalnya dilakukan untuk mengumpulkan dana untuk guna membiayai perhelaan perkawinan. Namun, kini perkembangan menjadi untuk pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain. Badonce berasal dari kata donce yang artinya lompat atau lempar, yaitu pelompatan atau pelemparan uang ke dalam wadah yang diselenggarakan panitia badonce. Di rantau badonce terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah alek tewa atau alek bebas, yaitu penyorakan nama yang nominal uang yang telah diserahkan sebelum oleh peserta donce kepada panitia. Yang kedua ialah donce dari perkumpulan atau organisasi yang diikuti oleh si pangka. Dan yang ketiga adalah masuk ke pangka dan dahan, yaitu donce dari dusana atau pihak keluarga. Aktivitas badonce tersebut adalah memandu pencarian dana dari pengunjung dan undangan yang hadir untuk disumbangkan atau diberikan kepada pihak penyelenggara alek melalui panitia badonce. Tradisi badonce lahir dari perasaan dan kebutuhan bersama, saling tolong menolong dan gotong royong. Barek sama dipiku, ringan sama dijinjing. Itulah muncul tradisi badonce ini. Rasa kebersamaan dan gotong royong ini tumbuh kuat dan berakar pada masyarakat Minangkabau. Mr. Amir menyebutkan sifat dasar orang Minangkabau adalah kepemilikan bersama. Tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya. Sebaliknya, tiap kelompok itu menjadi milik semua individu yang akan menjadi anggota kelompok ini. Kehidupan individu tersebut, kelompok sukunya, bagaikan kehidupan ikan dengan air. Ikan adalah individu, sedangkan air adalah suku tempatnya hidup. Bila si ikan dikeluarkan dari air, maka ia akan segera mati. Hal itu melahirkan rasa kesetiakawanan, rasa kebersamaan, dan tolong-menolong yang tinggi. Sehingga apabila ada kerabat yang akan mengadakan pesta, ada yang mengalami musibah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, maka kerabat lainnya akan ikut bergotong royong memberikan bantuan baik berupa uang, tenaga, maupun barang. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana performasi dari tradisi badonce dalam perkawinan Minangkabau adat Pariaman di Kota Medan. Yang kedua, bagaimana representasi teks, konteks tradisi badonce dalam perkawinan Minangkabau adat Pariaman. Yang ketiga, bagaimana bentuk kearifan lokal tradisi badonce dalam perkawinan Minangkabau adat Pariaman. Yang C. Batasan masalah. Suatu masalah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam perumusan masalah, dan belum tentu masalah yang telah diidentifikasi tersebut dapat diteliti. Agar masalah dapat menjawab secara akurat, maka masalah akan teliti perlu dirumuskan secara spesifik. D. Identitas masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan tradisi badonce sudah ada sejak lama pada masyarakat Pariaman. Yang kedua, bagaimana masyarakat Kota Medan minim mengetahui tradisi badonce yang menjadi kearifan lokal masyarakat Pariaman. E.
tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah penelitian yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian tersebut ialah satu, mendeskripsikan informasi tradisi beroncek dalam perkawinan Minangkabau adat Pariaman. Yang kedua, menjelaskan teks konteks yang menjadi dalam tradisi beroncek dalam perkawinan Minangkabau. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk kearifan lokal tradisi beroncek dalam perkawinan Minangkabau adat Pariaman. F. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai sumber informasi atau rujukan untuk memahami tentang fungsi beroncek dalam perkawinan Pariaman. Yang kedua, menginformasikan dalam melestarikan tradisi beroncek kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menambah kekhasan kepustakaan atau bahan bacaan dalam bidang logistik dan budaya. Bab kedua, kajian teori. Yang pertama, tradisi dan budaya. Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dalam rumusan antropologi sama dengan alat istiadat, yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun-temurun yang dapat dipelihara. Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru dipadukan sebagai aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi, maka manusia juga yang menerimanya, menolaknya, dan mengubahnya. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlukan berupa atau mirip. Karena tradisi bukan objek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang kan. Budaya menurut Konjaraningrat berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti budi dan akal, budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia. Atas dasar ini, Konjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan budaya adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Kedua, kajian terdahulu adalah peninjauan kembali buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan yang diteliti. Menelusuri kajian terdahulu ini berfungsi untuk mengetahui manfaat dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, menghindari plagiarisasi, dan memberikan masalah penelitian. Beroncek adalah tradisi Minangkabau yang khususnya masyarakat Padang Pariaman dalam hal mengumpulkan dana atau kepentingan adat, sosial, dan agama berupa aksi spontan masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial yang tidak mungkin diatasi secara perorangan. Pada saat beroncek, pengunjung atau warga masyarakat diprovokasi oleh tukang janang untuk menyumbang lebih banyak dan terus-menerus. Penelitian belum mendapat dokumen yang menceritakan kapan sesungguhnya tradisi beroncek ini hadir dan menjadi tradisi di masyarakat Padang Pariaman. Dalam tradisi beroncek juga terlihat adanya persaingan dalam makna yang positif. Zulkifli menjelaskan bahwa tradisi beroncek sering diadakan pada acara halal bihalal di mana banyak perantau Minangkabau yang pulang kampung. Para perantau berlomba-lomba memberikan sumbangan sebagai wujud kecintaan pada kampung halaman dan memperlihatkan eksistensi dan keberhasilan di rantau. Tradisi patungan ini bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar tergantung kelihayan tukang janang memainkan peran yang
kemufian diperuntukkan guna membangun masjid, jalan, dan sarana lain. Bab 3. Penelitian metodologi. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskripsi yang bermaksud menggambarkan secara terperinci mengenai sejarah tradisi Badonce yang mempengaruhi dan pengaruhnya bagi masyarakat Minang di Kota Medan. Saya tertarik dalam penelitian tentang tradisi Badonce karena untuk memberitahu masyarakat di Kota Medan dan untuk melestarikan agar tradisi Badonce ini tidak musnah begitu saja dan ditinggalkan tanpa menganggap itu sebagai perbedaan dan suatu keistimewaan dari tradisi-tradisi yang ada di Indonesia lainnya hingga dapat menjadi suatu konflik, melainkan sebagai suatu keragaman tentang tradisi-tradisi tersebut. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, pengetahuan tentang tradisi Badonce di Kecamatan Medan Danai serta orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut menjadi masukan buat penelitian dan juga ungkapan-ungkapan yang ada pada pihak-pihak terkait yang diteliti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian tradisi Badonce di Kecamatan Medan Danai. Hal tersebut justru digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah faktor penting dalam suatu proses penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di daerah Kecamatan Medan Danai oleh Nini Mama atau Mangku Adat Minang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan aspek aksesibilitas, yaitu jarak yang dekat, rapport yang baik antara peneliti dengan informan yang telah terjalin sebelumnya. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti berupa orang, barang, ataupun lembaga yang memiliki sifat terkait dalam topik penelitian. Keempat, teknik pengumpulan data. Dalam hal mendeskripsikan tentang tradisi Badonce di Kecamatan Medan Danai saat sekarang ini, maka dilakukan penelitian lapangan sebagai suatu upaya untuk memperoleh data primer. Selain itu, diperlukan juga penelitian dari berbagai sumber kepustakaan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah metode observasi atau pengumpulan, pengamatan, dan wawancara. Yang E, data primer. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu metode observasi dilakukan guna mengetahui situasi dalam konteks dan ruang dan waktu pada daerah penelitian. Menurut penulis, data yang diperoleh dari hasil wawancara saja tidaklah cukup untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu aktivitas dengan langsung mendatangi tempat penelitian yang melakukan pengamatan. Metode yang dipakai adalah observasi atau partisipasi maupun non-partisipasi. Partisipasi membantu untuk memahami lingkungan dan menilai keadaan yang terjadi, terikat ataupun keadaan yang tersirat dengan memperhatikan kenyataan atau realitas lapangan, yang mana dalam observasi jenis ini peneliti tidak dapat terbatas melakukan pengamatan, tetapi juga dalam keseharian masyarakat di mana penelitian ini akan dilakukan. F. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung, akan tetapi memiliki keterkaitan fungsi dengan salah satu aspek pendukung bagi keabsahan atau suatu penelitian. Data sekunder berupa sumber-sumber atau referensi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data selanjutnya. Dimaksudkan penelitian sebagai suatu sarana pendukung untuk mencari dan mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, makalah, koran, dan hasil penelitian para ahli lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Guna lebih menambah pengertian dan wawasan peneliti demi kesempatan penelitian. Yang G,
analisis data. Dapat dikatakan bahwasanya dalam penelitian ini penulis berusaha untuk bersifat objektif terhadap data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperlakukan sebagai adanya tanpa dikurangi, ditambahi atau diubah, sehingga tidak akan mempengaruhi keaslian data tersebut. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan tersebut akan diteliti kembali. Pada akhirnya, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kembali kelengkapan hasil wawancara. Sedangkan langkah selanjutnya, data-data yang telah tersedia dan telah terteliti kembali ini akan dianalisis secara kualitatif. Keseluruhan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan sumber keputusan disusun berdasarkan pemahaman akan fokus penelitian ataupun berdasarkan kategori sesuai dengan tujuan.